Kalau saja banyak pasangan suami istri membaca buku ini, niscaya banyak perceraian tak perlu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Serasi Serikat Literasi. Perkenalkan, nama saya Lena Lestari. Di video ini, saya akan mereview salah satu buku yang menjadi rujukan dalam rumah tangga kami, yaitu buku Psikologi Suami Istri. Di bagian sampulnya, ada quote yang cukup menarik. Kalau saja banyak pasangan suami istri membaca buku ini, niscaya banyak perceraian tak perlu terjadi. Kira-kira semenarik apa ya bukunya? Sebelumnya kita bahas dari segi fisiknya dulu ya. Buku ini ditulis oleh Dr. Thoriq Kamal An-Nu'aim. Awalnya buku ini berbahasa Arab. Judulnya Saikologiyah Ar-Rijal wal Mar'ah. Pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu pada tahun 2005. Dan saya kebetulan belinya di tahun 2011. Itu sudah cetakan ke-15. Nah, buku ini tebalnya sekitar 702 halaman. Kalau soal harga sih, saya cek terakhir sekitaran harga 110.000. Selanjutnya, kita akan melihat isi dari buku ini. Secara umum, buku ini menjelaskan mengenai perbedaan kebutuhan psikologis suami dan istri. Jadi di dalamnya membahas bagaimana perbedaan secara mendasar dari karakter laki-laki dan perempuan. Seperti cara menghadapi masalah, cara berbicara, cara mendengar, kemudian kebutuhan biologis. Kemudian di bagian akhir dari buku ini ada juga pembahasan mengenai bagaimana menghindari kesalahan umum dalam rumah tangga dan bagaimana cara merawat cinta. Di dalam buku ini, teman-teman tidak akan banyak menemukan teori-teori psikologis yang rumit. Karena penulisnya menyajikan pembahasan dengan cara memberikan contoh, memberikan percakapan, dan juga dengan studi kasus. Sebenarnya ada banyak sekali contoh yang dihadirkan penulis untuk menjelaskan perbedaan karakter laki-laki dan perempuan. Tapi di sini kita ambil dua contoh saja. Yang pertama, terkait dengan cara berpikir. Laki-laki sifatnya adalah konsentratif, sedangkan perempuan sifatnya adalah ekspansif. Konsentratif artinya memusat, ekspansif artinya meluas. Nah, karena perbedaan karakter ini, perempuan kalau pergi ke toko buku, dia akan rekreasi dulu, dia akan window shopping dulu, nanti baru dia memilih buku yang dia butuhkan. Sedangkan laki-laki dengan karakternya yang konsentratif, dia akan langsung mencari buku yang dia butuhkan, lalu dia langsung pulang. Nah, permasalahannya adalah ketika laki-laki dan perempuan mau belanja bareng. Yang satunya pengen cepat pulang, sedangkan yang satunya pengennya keliling-keliling dulu. Kalau masing-masing pasangan tidak paham dengan karakter dasar ini, pasti jadi masalah kan? Contoh perbedaan yang kedua adalah, laki-laki senang kalau dipercaya, perempuan senang kalau diperhatiin. Di buku ini ada sebuah contoh. Ada seorang suami mau pergi keluar kota, naik pesawat. 1 hari sebelum keberangkatan, si istri nanya, besok pesawatnya jam berapa? Terus kalau ke bandara naik apa? Dan lain-lain. Nah, di hari keberangkatan, sebelum berangkat, istri ngecek lagi persiapan suaminya. Dia bertanya ke suaminya, baju yang dibawa udah cukup belum? Tiketnya udah disiapin? Ada bawa uang cash? Dan pertanyaan lainnya. Rentetan pertanyaan tadi, bagi istri itu adalah bentuk perhatian. Karena dia senang diperhatiin. Jadi, sikap yang muncul adalah perhatian. Sedangkan bagi suami, itu adalah bentuk ketidakpercayaan istri terhadap suami bahwa suaminya mampu menghandle semua kebutuhannya. Dalam akhir pembahasan buku ini dikatakan, suaminya marah dan berkata, aku sudah besar, aku bukan anak kecil lagi yang butuh perhatian ibunya. Kalau bahasa kita mungkin suami akan mengatakan, udah sih cerewet banget, santai aja. Kalau pasangan suami istri tidak paham dengan karakter dasar ini, maka yang terjadi adalah suami merasa tidak dipercaya dan istri merasa sakit hati dengan perkataan suami.
Padahal, masalah yang dihadapi adalah masalah yang sederhana. Dari buku ini kita bisa belajar bahwa perbedaan karakter antara suami dan istri sebenarnya semuanya baik. Konsentratif itu baik, ekspansif itu juga baik. Senang dipercaya itu baik, senang diperhatiin itu juga baik. Karena tidak ada orang yang dengan sengaja ingin menyakiti pasangannya. Tapi dalam pernikahan, niat baik saja tidak cukup. Suami istri harus saling mau memahami perbedaan karakter masing-masing. Bagaimana cara memahaminya? Teman-teman bisa baca dari buku ini. So, buku ini recommended banget buat teman-teman, baik yang mau nikah, apalagi yang sudah nikah. Supaya teman-teman bisa mengelola perbedaan karakter yang ada di dalam rumah tangga. Selamat membaca, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.